Halo, selamat pagi semua. Sudah kedengaran ya suara saya? Oke, selamat Pagi, datang kembali ke pagi, Pak. mata kuliah DIP, Digital Image Processing. Ya, setelah 2 minggu kemarin, Anda semua sudah mengerjakan ya untuk UTS ya. Jadi project yang sudah Anda kerjakan itu deadline-nya hari Sabtu besok. Jadi sehingga untuk perkuliahan kita hari ini saya buka ya semacam kayak tanya jawab ya untuk mengenai UTS. Tapi kita nggak akan bahas UTS karena memang UTS tersebut masih belum selesai kan ya sampai hari Sabtu besok pengumpulan terakhirnya. Tapi masih ada waktu sekitar 2 hari ya. Mungkin dari kalian semua ada yang mau ditanyakan terkait dengan UTS. Jadi untuk perkuliahan kita hari ini saya membuka tanya jawab ya atau istilahnya Q&A ya untuk terkait masalah UTS ataupun materi-materi terkait sebelum week ke-8 ini. Jadi untuk week ke-8 ini materinya kita nggak ada, cuma tanya jawab saja mengenai UTS. Nanti week ke-9 baru kita masuk ke materi segmentasi ya. Segmentasi itu nanti kita akan pelajari di week ke-9. Seperti biasa nanti week ke-9 saya akan upload video terlebih dahulu ya. Nanti kalian lihat videonya. Nah, setelah itu kuliah live-nya di hari Kamis ya minggu depan. Nah, setelah itu nanti kita akan bahas tugasnya satu persatu seperti itu. Oke, silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan terkait dengan UTS-nya sudah semua ini UTS-nya berarti atau gimana? Atau ada kesulitan? Saya coba cek ya, kira-kira sudah berapa banyak yang mengumpulkan. Saya kira sudah cukup banyak kemarin saya lihat itu dari beberapa yang sudah mengumpulkan itu sudah beberapa yang sudah saya cek itu sudah ya lumayan lah untuk pengerjaannya. Oh, masih 7 ya ternyata ya yang mengumpulkan ya. Mungkin ada kesulitan ya. Silakan kalau mau ditanyakan kesulitannya di mana. Atau sebelum itu saya mungkin sedikit jelaskan ya untuk proyek UTS kemarin kalian kan disuruh membuat itu ya, membuat sebuah kernel ya, sebuah kernel untuk filtering ya, smoothing sama sharpening. Smoothing itu untuk memperhalus gambar, sharpening itu untuk mempertajam gambar. Nah, tapi kita bekerjanya di domain frekuensi atau frekuensi domain ya. Itu beda dengan spasial domain. Bedanya di mana sebenarnya? Bedanya kalau kita menggunakan frekuensi domain ya kita harus menggunakan transformasi terlebih dahulu kan. Jadi gambar yang sudah ada kita transformasikan ke domain frekuensi. Nah, setelah domain frekuensinya itu sudah kita dapatkan, tinggal kita kalikan ya, kita kalikan dengan kernel kernelnya. Kernelnya ada dua ya, kernel untuk smoothing ataupun sharpening. Dari masing-masing smoothing itu ada 3 metode, ideal, Gaussian sama Butterworth. Ada 3 kernel. Kalau kalian sudah berhasil mengerjakan salah satu teknik ya, misalnya smoothingnya sudah berhasil, untuk sharpeningnya kan tinggal ngebalik aja kan ya, yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Seperti itu. Oke, mungkin saya coba perlihatkan lebih dahulu terkait apa namanya ini ya. Nah, ini intinya kan di sini sebenarnya. Kalau kalian nanti membuat smoothing ya, smoothing itu menggunakan kernelnya pakai ini nanti. Filteringnya nanti kita kalikan dengan kernel kalau misalnya ini ideal ya. Ideal low pass filter itu kita bikin kernelnya seperti ini ya. Kenapa kok bikinnya seperti ini? Tujuannya adalah kalau kita low pass filtering kita akan menghilangkan frekuensi yang tinggi kan ya. Jadi kita setelah gambar itu kita transformasikan ke domain frekuensi, kita hilangkan frekuensi yang tinggi. Cara menghilangkannya gimana? Kita kalikan dengan 0. Nah, gambar hitam ini itu merupakan seperti yang saya jelaskan di video saya di ke-7 itu, kalau sudah kita gambar itu sudah kita transformasikan ke domain frekuensi, otomatis kita mempunyai gambar yang semacam kayak ada cahaya di tengah gitu kan ya. Ada semacam kayak cahaya yang muncul di tengah. Nah, itu merupakan representasi dari kalau cahayanya kalau pikselnya terang itu representasi dari gambar yang memiliki frekuensi yang rendah. Jadi yang rendah itu kita
pas, kita low pass filtering kan ya. Jadi yang low frekuensi itu kita biarkan ada, sedangkan yang high pass itu yang frekuensinya tinggi kita hilangkan. Sehingga otomatis ya yang ada di tengah itu yang frekuensinya yang tinggi kan, ya kan? Kalau frekuensinya yang tinggi ya kita biarkan aja di sini, sedangkan yang rendah, yang hitam ya itu kita hilangkan di pojok-pojoknya. Oke, jadi mungkin saya coba tunjukkan ya, ini misalnya kan gambarnya kayak gini ya. Ini kan gambar yang domain frekuensi. Setelah domain spasial kita convert ya ke domain frekuensi, kita akan mendapatkan gambar seperti ini. Yang tengah-tengahnya itu kayak terang gitu ya. Ya, ini kan nggak berarti apa-apa. Gambarnya itu kalau kita lihat ya, kita nggak bisa menyebutkan ini gambar huruf A gitu kan ya. Tapi ini domain frekuensi. Domain frekuensi itu kita gunakan untuk memperbaiki image ya. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan kemarin, ada beberapa kelebihan kalau kita menggunakan domain frekuensi, karena pemrosesannya akan lebih cepat dibandingkan kalau kita bekerjanya di domain spasial. Kalau domain frekuensi itu nanti gambarnya akan kita ubah seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini kalau yang di pojok-pojoknya gambarnya hitam, terus semakin ke tengah semakin terang gambarnya kan ya. Nah, gambar yang terang di tengah itu merupakan frekuensi yang rendah, low frekuensi. Kalau kita mau filtering menggunakan low pass filter itu untuk smoothing ya, untuk memperhalus gambar. Memperhalus gambar itu tujuannya banyak ya, bisa menghilangkan noise ya, bisa ya menghilangkan noise, terus gambarnya kita smoothkan, itu bisa kita kalikan dengan kernel untuk ideal low pass filter atau Gaussian low pass filter ataupun Butterworth low pass filter. Nah, itu kita kalikan kernelnya ini dengan domain frekuensinya. Setelah kita kalikan, nanti kita akan ubah lagi ke domain spasial. Nanti akan kita dapatkan gambar yang lebih bagus di sana. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk yang ideal low pass filter. Kalau yang Gaussian ya, Gaussian itu seperti ini, ada rumusnya. Nah, kenapa kok mungkin kalian berpikir kok sulit sekali ya bikinnya, itu gunanya untuk apa gitu loh. Tapi sebenarnya ini ada, kalau kalian menemukan library ya di internet itu silakan dipakai aja. Yang penting kalian bisa menjelaskan code kalian seperti itu. Nah, tujuannya apa? Kalau misalnya kalian mau bikin seperti ini ya, ini kan benar-benar basic banget ya yang kita buat itu, kita bikin kernelnya ya. Tujuan saya selain memperkenalkan domain frekuensi ya, membiasakan diri kalian untuk bekerja menggunakan bahasa pemrograman Python. Ini sangat erat kaitannya dengan array kan ya. Kalau kita bikin array terus array itu bentuknya kayak ini ya, kita punya image yang array-nya itu pixelnya berapa kali berapa, yang nanti nilai yang ada di tengah ini itu nilainya tinggi, yang di pojok-pojoknya ini nilainya rendah kan ya. Nah, ini tujuannya selain ya memperkenalkan domain frekuensi ya, membiasakan kalian untuk bekerja di bahasa pemrograman Python ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, kalau saya lihat ya, ini beberapa yang sudah mengumpulkan. Saya coba lihat. Ya, ini ada chat ya. Oke, bentar sebelum kita lanjutkan, ini ada pertanyaan dari Daniel. Mau memastikan Pak, karena dari video saya masih kurang begitu matang pemahamannya, bagian dari Mas Sirus minus 30, Sirus plus 30, Sikols 30, sama Sikols 30 sama dengan 1, yang bagian cross, itu rumus dari low pass filternya ya, itu rumus dari low pass filternya ya Pak. Itu merupakan, bentar, itu merupakan rumus ininya, rumus kernelnya. Saya mau bikin kernel yang tengah-tengahnya itu nilai gambarnya kan putih, sedangkan yang di luar di sebelahnya itu nilai gambarnya hitam. Saya coba perlihatkan dulu ya. Bentar, saya coba pause dulu. Saya coba tunjukkan dulu code saya. Jadi intinya kita mau bikin sebuah kernel, tapi kernelnya itu bukan low pass filter, bukan ideal, bukan Gaussian, sama bukan Butterworth. Dia itu memang saya mau bikin kernel yang sederhana saja, bentuknya kotak. Kalau kotak kan bikinnya gampang ya, dibandingkan kalau kita bikinnya lingkaran. Tapi sebenarnya menurut rumus low pass filter sama high pass filter itu harusnya bentuknya lingkaran, seperti itu. Kayak Gaussian itu melingkar, tengahnya melingkar, tapi
semakin keluar dari pusat gambarnya, dia akan semakin nilainya akan berubah. Bentar, saya coba perlihatkan dulu. Ya, saya kira memang domain frekuensi ini itu merupakan materi yang tersulit dari digital image processing. Nanti kalau ini sudah lewat, materi selanjutnya itu lebih mudah. Memang mengapa kok saya UTS-nya kok hanya khusus untuk frekuensi domain, karena memang itu materi yang paling sulit. Saya inginnya nanti kalian banyak mencoba, setelah kalian banyak mencoba akan terbiasa seperti itu. Sedangkan nanti materi setelah UTS itu lebih mudah karena kita lebih banyak untuk menggunakan library ya. Misalnya untuk segmentasi terus klasifikasi itu kita tinggal pakai saja. Untuk ya tetap kita akan pelajari rumusnya, tapi kita akan bikinnya itu dari from scratch ya. Oke, ini ya sebentar saya share lagi dari pertanyaan dari Daniel. Nah, ini kan saya mau bikin seperti ini Daniel. Ini kan ya. Nah, ini saya bikin ini. Saya nilai yang tengah itu saya kasih nilai putih. Mengapa kok sama dengan 1? Pertama saya mau bikin, ini kalau kalian lihat di sini, ini kan saya bikin, yang pertama itu saya bikin, ini ya, saya bikin, sebentar, np.zeros kan ya, masknya, itu istilahnya mask atau kernel atau filter sama aja lah, itu cuma penamaan saja. Ya bisa kita sebut mask, bisa kita sebut sebagai kernel atau filter. Nah, mask itu saya buat dengan dimensi ya. Dimensinya itu adalah berapa? Dimensinya sesuai dengan gambar ini, gambar karakter.tif. Nah, dimensinya berapa kali berapa, silakan dilihat sendiri. Dan saya kasih nilai np.zeros. Mungkin kalian ingat ya di materi awal waktu pengenalan Python, kita bisa membuat sebuah array ya yang nilainya itu 0 semua. Nah, np.zeros dengan jumlah kolom sama baris yang nilainya itu sebesar dimensi dari image karakter.tif. Nah, setelah itu mas 0 minus 30, 0 plus 30, sikol minus 30, sikol plus 30 sama dengan 1, itu tujuannya adalah saya memberikan nilai 1 di ini, di tengah-tengahnya sini. Nah, di tengah-tengah ini saya kasih nilai 1. Ya kan? Nah, nilainya 1 itu apa? Kalau 1 kan putih ya gambarnya ya. Image-nya kalau 0 itu hitam, kalau 1 itu putih. Nah, saya kasih nilai 1. Nah, ini saya jadikan low pass filter. Low pass filter ini bukan Gaussian, bukan Butterworth, bukan juga bukan Gaussian, Butterworth sama bukan ideal. Kalau ideal kan lingkaran bentuknya. Kalau Gaussian juga lingkaran, Butterworth juga lingkaran. Cuman ini kenapa kok saya contohkan ini yang paling mudah seperti itu. Biar nanti tujuannya adalah ini kita kalikan dengan ini. Nah, kita akan kan low pass filter ya. Low pass filter seperti yang saya jelaskan tadi. Low pass filter itu kita akan biarkan frekuensi yang rendah itu tetap ada, tetap eksis. Ya, yang semakin ke tengah itu dia merupakan representasi gambar yang punya frekuensi yang rendah di sini. Nah, ini kita pasingkan, kita biarkan ada. Kalau kita kasih kalikan dengan nilai 1 kan nilainya tetap. Sedangkan nilai-nilai yang ada di pojok-pojok sini ya, yang di luar kotak ini itu kita hilangkan. Kita kalikan dengan 0 kan ya, otomatis kan hilang. Jadi frekuensi yang tinggi itu kita hilangkan. Beda kalau high pass filter. High pass filter kebalikannya, yang frekuensi rendah itu kita hilangkan, yang frekuensi tinggi itu dibiarkan ada. Sehingga kalau high pass filter gambarnya seperti apa? Gambarnya kalau high pass filter yang hitam itu jadi putih, yang putih jadi hitam, kayak gitu. Mungkin menjawab dari pertanyaan Daniel. Daniel, gimana? Oke. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau memang masih kurang jelas ya, masih bisa ditanyakan ke saya, silakan kalau memang kurang jelas. Itu sebenarnya harusnya ada ya untuk apa? Saya belum ngecek sih. Saya waktu itu memang untuk high pass filter, low pass filter itu harusnya ada library-nya. Kalian tinggal buat saja, pakai saja. Kalau kalian nemukan library atau mungkin code ya, code dari internet itu, kalau kalian mau pakai ya silahkan, tapi harus bisa menjelaskannya. Yang penting itu kalian bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian kerjakan. Kalau kalian memahami apa yang kalian kerjakan, oke. Anda dapat sumber dari mana nggak apa-apa, yang penting bisa dijelaskan code step by step-nya itu seperti apa. Jadi saya nggak mempermasalahkan dapat
referensi dari manapun boleh, yang penting bisa menjelaskan. Oleh karena itu kemarin saya suruh untuk membuat video. Nah, kalau hanya mengumpulkan codingan saja, itu nggak akan belum merepresentasikan bahwa kalian bisa menjelaskan atau enggak, sehingga kemarin saya suruh untuk membuat video juga seperti itu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk saya coba lihat yang sudah mengumpulkan ya, yang sudah mengumpulkan ada 7 ya. Oke, beberapa yang sudah mengumpulkan itu Dave, Jeremy, Jessica, Niki, Nyoto, Wisnu, sama Yohanes. Oke, saya nggak akan buka ini ya, soalnya ini kan belum selesai itunya, apa UTS-nya. Nanti kita akan bahas lagi di week ke-9. Jadi jangan khawatir, ini memang apa materi yang ibaratnya yang apa levelnya yang paling sulit itu biasanya memang frekuensi domain frekuensi. Tapi setelah itu materinya akan lebih mudah ya. Setelah UTS nanti di week ke-9 kita belajar mengenai segmentasi sama klasifikasi, itu lebih mudah dibandingkan di week ke-7 ya untuk domain frekuensi. Tapi domain frekuensi ini sangat-sangat berguna ya, dan banyak digunakan untuk perbaikan image ya. Khususnya image yang punya noise yang tertentu. Jadi noise yang tidak bisa kita hilangkan menggunakan domain spasial itu bisa kita hilangkan menggunakan domain frekuensi. Contohnya seperti ini, saya coba contohkan ya. Ini kalau mungkin Anda pernah tahu ya, itu ada namanya periodic noise ya, periodic noise. Ini nggak bisa kita hilangkan menggunakan filtering, pakai min filtering, median filtering, nggak bisa kita hilangkan. Ya mungkin kalau dulu pernah punya televisi yang modelnya mungkin ada garis-garisnya kayak gini ya, gambar kayak garis-garis gini. Nah, noise yang bentuknya kayak gini ya, noise yang bentuknya kayak gini, itu nggak akan bisa kita hilangkan menggunakan domain spasial. Ya, jadi periodic noise itu noise yang bentuknya kayak ada garis-garisnya kayak gini lah. Ini bisa kita hilangkan hanya menggunakan domain frekuensi. Jadi gambar ini kita akan konversikan ke dalam bentuk domain frekuensi. Setelah itu baru kita lakukan perkalian dengan mask atau kernel atau filternya. Ini memang belum saya jelaskan. Tapi untuk UTS kemarin cuma untuk filtering low pass filter sama high pass filter kan ya. Untuk menajamkan atau untuk mensmoothkan ya gambar. Tapi sebenarnya nanti kalau kita menggunakan domain frekuensi itu bisa juga kita menghilangkan noise yang bentuknya kayak gini, periodic noise namanya. Noise yang bentuknya kayak garis-garis gini. Nah, ini nggak bisa kita hilangkan. Kalau pakai median filter nggak akan bisa. Pakai min filtering juga nggak bisa. Bisanya pakai apa? Bisanya pakai domain frekuensi. Nah, itu tekniknya ada sendiri. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, ini mumpung perkuliahan hari ini memang saya khususkan untuk tanya jawab ya terkait dengan UTS. Yang masih bingung atau yang masih kesulitan untuk mengerjakannya bisa ditanyakan di sini. Sekali lagi silahkan kalian cari ya dari berbagai sumber itu boleh. Yang penting bisa menjelaskan code-nya. Jadi intinya yang perlu kalian lakukan hanyalah membuat ini sebenarnya. Kalau kalian sudah berhasil membuat maskingnya ya, filternya, seperti ini filternya. Kalian sudah bisa membuat filtering yang misalnya ideal lepas filter, sudah berhasil membuat filtering yang seperti ini ya. Jadi lingkaran, ya nanti kalian atau bikin function ya. Itu kalau sudah berhasil membuat seperti ini, ya kan, nanti mungkin kalian bisa atur saja jari-jarinya ya, radiusnya itu berapa, ya, nanti dihitung radiusnya berapa. Setelah itu kalian berhasil membuat sebuah array dengan, kalau misalnya ditampilkan array tersebut itu nampilnya kayak gini. Jadi maskingnya udah jadi, tinggal dikalikan aja dengan gambar yang sudah dikonversi ke domain frekuensi. Itu saja sudah selesai sebenarnya kan ya, tinggal mengalihkan terus tinggal dikembalikan lagi ke domain spasial. Kemarin untuk mengembalikan ke domain spasial ada tahapannya ya, harus inversif ya, inversif dulu baru di inverse
FFT ya, di inverse lagi, dikembalikan lagi ke dari frekuensi domain ke spasial domain. Itu nanti gambarnya akan lebih tajam, dan kurang lebih seperti itu ya. Dan saya kira ini juga, kalau menurut pengalaman saya sebelumnya di semester sebelumnya ya, di mata kuliah PCD, dulu namanya kan PCD, pengolahan citra digital, itu banyak yang berhasil untuk membuat kernel untuk frekuensi domain. Jadi saya kira untuk semester ini juga, kalau saya lihat mahasiswanya juga kayaknya lebih pinter-pinter, itu harusnya lebih bisa sih ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya, ditanyakan di chat saja. Saya sudah kasih waktu yang cukup lama, 1,5 minggu, hampir 2 minggu, harusnya sih lebih dari cukup ya. Oke, mungkin saya mau tanya sedikit deh dari yang sudah mengumpulkan ya, tapi nggak perlu menjelaskan code-nya. Mungkin gimana cara konsepnya membuat sebuah masking itu seperti apa. Memang saya belum cek semua ya. Saya belum cek semua tugas yang sudah mengumpulkan. Tapi saya pengen tahu, mungkin salah satu yang tadi yang sudah mengerjakan itu ada Jeremy. Jeremy mana Jeremy? Jeremy ada di sini? Ada ya Ada, Jeremy. Pak. Kamu tekniknya seperti apa? Konsep untuk membuat mask atau filter atau kernel untuk low pass filter sama high pass filternya gimana? Bisa ceritakan aja, nggak perlu diperlihatkan codingannya. Jadi yang saya tahu itu ada satu function yang akan digunakan untuk semua filter, Pak, yaitu distance. Oke, benar. Nah, Terus? itu jadi saya buat fungsinya untuk distance dulu. Kelas distance setelah itu. Oke, lanjutkan aja terus. Setelah itu baru masuk ke filternya, Pak. Baru masuk ke low dan high. Oh. Jadi nanti Untuk function distance-nya itu ada di function untuk membuat mesh atau kernelnya, Pak. Oke, bedanya Gaussian, ideal sama Butterworth apa? Maksudnya dari sisi distance-nya kan sama semua. Tapi dari sisi teknis untuk menciptakan sebuah mask yang tengahnya itu misalnya ada lingkarannya, kalau pakai Gaussian itu seperti apa, kalau pakai Butterworth seperti apa, kalau pakai ideal seperti apa. Yang paling mudah apa kira-kira? Ideal, Pak, yang paling mudah. Ideal. Kenapa kok paling mudah ideal? Di referensi yang diberikan Pak Naufal ada kok, Pak. Kalau nggak salah tinggal pakai if distance kurang dari D0 itu kalau low pass filter jadi 1 HUV-nya. Ya, ini benar. Jadi ini ya, kalau kalian lihat di sini, nah ini memang mata kuliah digital image processing itu tidak lepas dari fungsi matematika. Karena memang berbagai macam algoritma yang kita gunakan itu pasti hubungannya dengan equation matematika ya. Jadi ini ya, HUV. HUV itu merupakan nilai pixel dari masknya. Kalau nilainya 1, ya, itu berarti dia distance-nya, image-nya itu kurang dari distance yang kita tentukan. Misalnya jari-jarinya itu 30 pixel ya. Jadi yang di luar 30 pixel, yang ada di luar tengahnya ini ya, yang kurang dari sama dengan distance, yang ada di dalamnya itu kita kasih nilai 1, yang di luarnya kita kasih nilai 0 kan ya. Kalau di UV kita cari nanti misalnya ada pixel yang di sini itu kan di luarnya ini ya, di luarnya D0. Distance-nya di luar dari D0, berarti otomatis nilainya 0. Nah, bagaimana cara mencari DUV itu? Ada rumusnya di sini. Tinggal masukin aja kan ya sebenarnya. Tinggal bikin function, nggak perlu pakai library harusnya. Kalau pakai cukup menggunakan NumPy itu bisa, ya kan? Kamu pakai apa? Library atau enggak, Jeremy? Atau pakai NumPy? Pakai NumPy, Pak. NumPy ya. Pakai looping juga? Looping-nya digunakan untuk yang ideal, Butterworth sama Gaussian, Pak. Iya, maksudnya untuk menghitung DUV ini kamu pakai looping atau tekniknya seperti apa?
Untuk menghitung DUV ini kan pasti otomatis kamu satu-satu kan ya. Iya, Pak, setiap Satu, titiknya gitu. kamu bikin looping gitu. Iya, loopingnya tapi di function untuk maskingnya, Pak. Iya, iya maksudnya ya oke lah kalau bikin loopingnya di function maksudnya kan pasti membuat sebuah looping untuk Iya, mengeset nilai 1 sama 0 kan gitu ya. iya, Pak. Oke. Kalau yang Butterworth sama ideal juga ada rumusnya sebenarnya ya. Ya kan? Ini kan ada rumusnya juga. Iya, Malah ada. tinggal digunakan aja ini HUV-nya langsung. Kalau eksponensial ya itu ada nilainya itu berapa 10 pangkat min sekian ya. Itu tinggal dikalikan aja, dimasukkan rumusnya ya. Di kuadrat UV ya. Dikuadratkan dari UV itu nilainya dikuadratkan dibagi dengan 2 variansnya 2/2 dikali varians kuadrat. Nah, ini ada rumusnya juga. Varians itu ngitungnya seperti apa. Ya kan? Oke, untuk yang Butterworth sama Gaussian itu hampir mirip sebenarnya. Cuman kalau Gaussian itu dia kurvanya bentuknya kayak gini, distribusi normal ya. Ini kaitannya sangat sangat erat dengan mata kuliah matematika ya. Ini kan kalau kita menggunakan apa namanya Gaussian itu distribusinya kan normal ya. Jadi ada titik tertentu yang nilainya itu akan sangat tinggi, terus akan kembali lagi. Oke, itu dari Jeremy ya. Ini ada chat lagi. Oke. Oke, Kevin mau tanya. Saya mau bertanya Pak, untuk menentukan radius dan order, apakah ada perhitungan khusus atau bisa ditentukan langsung Pak? Nah, radius sama order itu bisa mungkin ya nanti kamu radiusnya dimasukin aja, inputan aja, kamu tentukan aja, ditentukan langsung aja. Pengen radius berapa? Atau bisa juga dimasukkan ke parameter. Nanti mau bikin metode ya, metode untuk mau bikin ideal itu kan butuh radius. Saya nggak mensyaratkan apakah radiusnya itu bisa diinputkan oleh user atau enggak. Atau paling tidak kamu bisa mengeset nilai radiusnya itu di code-nya langsung seperti itu. Nah, kalau dari saya sih kamu lebih baik membuat sebuah metode yang metode itu punya parameter radius. Jadi radiusnya bisa kita ubah-ubah. Misalnya kita nanti kalau radiusnya bisa diubah-ubah, kita kan bisa tahu nanti perbedaan kalau misalnya radiusnya kecil itu seperti apa, kalau radiusnya besar itu seperti apa. Kan gitu kan ya harusnya. Jadi kita bisa tahu perbedaannya. Kalau kita kasih radius yang semakin tinggi, itu apakah kalau kita pakai low pass filter ya, apakah gambarnya akan semakin ngeblur atau tidak ngeblur? Nah, seperti itu. Jadi gitu, Kevin ya. Jadi perhitungan khususnya nggak ada, radiusnya bisa ditentukan langsung. Bisa ditentukan langsung oleh usernya atau programmernya, kamu sendiri nggak apa-apa menentukan langsung. Tapi saran saya lebih baik dijadikan ke parameter sebuah metode seperti itu. Oke, jadi sudah menjawab mungkin Kevin? Kalau langsung pakai function boleh nggak? Boleh, silakan. Jadi saya nggak mensyaratkan harus pakai function dan sebagainya. Kalau kalian lebih suka tanpa function terus ditentukan sendiri, boleh-boleh saja. Kan memang di soal UTS-nya memang tidak saya syaratkan untuk membuat sebuah function. Yang penting bisa membuat sebuah masking atau filter atau kernel itu dengan dengan konsepnya ideal, Butterworth sama Gaussian gitu. Oke. Jadi seperti itu. Mungkin saya mau tanya lagi salah satu yang sudah mengumpulkan. Tadi yang mengumpulkan selain Jeremy tadi siapa lagi ya? Ada 7 tadi. Wisnu mungkin ya. Wisnu ada hadir di sini Wisnu? Ya Pak, ada. Ya silakan. Kamu bikinnya gimana? Terangkan konsepnya saja seperti kayak Jeremy tadi. Saya bikin semua metodenya dulu Pak. Mulai Oke. dari ideal sampai Butterworth sama kalau di stage-nya saya ambil dari library-nya itu Pak. SkyPy atau apa ya? Kita lupa. Saya buka dulu. Oke. Oke. Jadi bikin metode ya. Bikin metode terus pakai library-nya SkyPy. Library-nya SkyPy tadi digunakan untuk apa? Ngitung distance. Iya, ngambil distance-nya. Apa pakai Euclidean saya ambilnya. Ya, Euclidean. Distance-nya pakai Euclidean. Terus untuk itu semua itu ya, semua
Gaussian, ideal sama Butterworth kamu pakai SkyPy semua. Iya, pakai SKP semua. Pakai SkyPy semua. Setelah itu untuk itunya, untuk radiusnya bisa disetting manual atau masuk ke Bisa, metode. Pak. Saya kasih di parameternya itu. Oke. Kalau Tahu yang Butterworth perbedaannya? ada Oke. ketambahan satu parameter N-nya itu. Oke. Kalau misalnya untuk ideal ya, ideal itu kan sederhana ya, tengahnya Hmm. bentuknya lingkaran gitu kan. Kalau semakin Hmm. besar radiusnya, apakah gambarnya semakin ngeblur atau semakin tidak ngeblur atau semakin kecil semakin ngeblur? Gimana? Tergantung, Pak. Kalau yang low pass itu kalau misal radiusnya saya besarin itu gambarnya semakin lebih ke mendekati ke aslinya, tapi kalau value-nya kecil itu kayak ada garis-garis gitu, Pak. Ya, kayak Kayak apa ngeblur. terbayang-bayang gitu, apa kayak ada bayangannya gitu. Oke, oke, ya Iya, benar. Pak. Kenapa kok seperti itu? Karena memang kalau kita semakin besar lingkarannya kan otomatis domain frekuensinya akan semakin hampir mirip dengan yang setelah kita kalikan dengan massnya kan ya. Otomatis kan Hmm. nilai yang frekuensinya rendah tetap kita biarkan ada. Tapi kalau semakin kecil ya nilainya ya otomatis yang frekuensinya yang rendah itu semakin sedikit kan yang akan kita biarkan yang akan kita filter yang kan namanya low pass filter. Yang kecil ya kita biarkan ada tapi dengan radius yang kecil. Kalau semakin kecil ya otomatis semakin ngeblur gambarnya seperti itu. Oke, Ya, terima kasih. Terus apa lagi? ya. Udah itu aja yang mau disampaikan. Iya, itu aja, Pak. Oke. Ya itu bisa jadi referensi buat teman-teman yang lain. Oke, mungkin satu lagi ya. Siapa ya? Oh, yang cewek aja. Jessica mungkin ya. Jessica Milenia. Gimana? Jessica bisa diterangkan konsepnya untuk frekuensi domain? Jessica ada ya? Ada. Oke. Saya coba pakai rumus, Pak, yang ada di referensi. Oke. Jadi tidak pakai library sama sekali. Enggak, Pak. Enggak ya. Cuma Rumusnya pakai rumus saja. oke, pakai rumus yang HUV tadi ya. Untuk semua ideal, low pass, ideal sama ideal, high pass, ideal, Butterworth sama Gaussian semuanya menggunakan rumus ya. Ya. Ya, oke. Sebenarnya kalau menggunakan rumus malah semakin simple harusnya. Tinggal masukin nilainya saja, bikin metode juga atau gimana, Oh, Jessica? enggak sih, Pak. Saya enggak buat metode. Oh, langsung satu Ya. sel itu langsung di run line by line itu langsung keluar hasilnya gitu. Iya, Pak. Oke, terus apalagi mungkin yang itu aja ya. Kalau kamu ngerjakannya yang low pass dulu atau high pass dulu? Selang-seling, Pak. Selang-seling. Setelah ketemu salah satu, terus lebih mudah ya. Kan tinggal ganti nilainya saja. Ya, tinggal dikurangi. Ya, tinggal di-inverse-kan ya istilahnya di yang nilainya misalnya nilainya 0,4 jadi 0,6. Kalau yang nilainya 0,6 jadi 0,4 tinggal balik-balik aja. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman yang lain. Silakan ya kalau mau ditanyakan. Waktunya masih 2 hari ya. Masih 2 hari, saya kira. Tapi saya melihat kok yang mengumpulkan baru 7 ini saya jadi agak khawatir. Dari 30 yang mengumpulkan baru 7. Ini sebentar, oh ya. Nah, oke ya, nanti yang belum mengumpulkan silakan ya. Dikumpulkan paling lambat hari Sabtu sesuai dengan deadline yang saya berikan di Google Classroom. Kalau masih ada yang bingung, bisa tanya ya, bisa tanya ke saya, bisa tanya ke teman, tapi temannya jangan ngasih code-nya, diterangkan aja caranya gimana. Bisa tanya ke saya juga via email, via WA juga bisa. Jadi kalau memang masih ada yang bingung bisa tanyakan ya biar waktunya biar bisa tepat waktu. Hari Sabtu itu udah dikumpulkan seperti itu. Saya percaya bisa semua kok. Yang semester lalu banyak yang bisa. Dan sebenarnya UTS-nya itu tidak berbeda jauh dengan yang saya berikan semester lalu. Jadi kakak kelas kalian. Cuman ya, tapi yang waktu lalu yang mata kuliah PCD yang semester lalu itu dalam bahasa Inggris. Jadi memang tugasnya dalam bahasa Inggris semua. Tapi yang semester ini
kan dalam bahasa Indonesia. Jadi kebalikannya, dulu namanya kan pengolahan citra digital tapi KPZ, bahasanya Inggris. Sekarang digital image processing, judul mata kuliahnya bahasa Inggris tapi perkuliahannya pakai bahasa Indonesia, kebalikannya. Ya, tapi nggak apa-apa, yang penting materinya sudah tersampaikan. Oke, kalau misalnya nggak ada ditanyakan, bisa langsung dilanjutkan ya untuk tugas UTS-nya. Dan untuk proyeknya ya, ini saya sedikit singgung tentang proyek. Nanti proyek itu akan saya sediakan beberapa topik ya. Nah, ini akan dikerjakan secara berkelompok karena ada 30 mahasiswa. Jadi sekitar ada saya setting satu kelompok 6 orang, jadi ada 5 kelompok. Nanti akan saya siapkan mungkin 7 atau 8 topik ya. 7 atau 8 topik, nanti kalian bisa pilih salah satu atau bisa juga mencari topik sendiri, itu boleh. Misalnya kalian nanti tertarik untuk fokus ke image processing, misalnya kalian punya topik dari jurnal atau dari manapun, itu bisa digunakan, bisa dikerjakan juga. Tapi saya juga akan sediakan beberapa topik. Nanti kalian silakan pilih topiknya, salah satu topik saja. Nah, topiknya itu gimana? Topiknya ya tentang digital image processing, ada yang tentang klasifikasi, ada segmentasi dan sebagainya. Silakan nanti dipilih salah satu, dan yang kalian lakukan adalah mengimplementasikan dari jurnal tersebut. Nanti topiknya dalam bentuk jurnal. Nanti saya akan berikan dalam bentuk paper ya, paper jurnal. Itu nanti kalian baca jurnalnya dan kalian implementasikan. Diimplementasikan saja. Diimplementasikan, nggak perlu sampai improvement ya. Apa yang sudah ada di jurnal itu tinggal diikuti, diimplementasikan pakai bahasa pemrograman Python seperti itu. Nah, kalau untuk level S1 ya, kalau untuk mengimplementasikan sebuah algoritma itu sudah layak untuk maju TA sebenarnya. Jadi yang kalian kerjakan itu kalau hanya mengimplementasikan dari apa yang sudah ada, kalau dalam sisi itu ya, dalam digital image processing, kalau topik digital image processing itu bukan topik yang lain ya. Kalau topik yang lain saya kurang tahu, yang dari mata kuliah yang lain. Tapi kalau digital image processing itu misalnya kalian mengimplementasikan dari yang sudah ada ya, itu sudah layak untuk jadikan judul TA. Walaupun nanti ini kan bukan TA ya, tapi proyek kan ya, proyek kuliah, dan dikerjakan dalam kelompok juga. Nah, yang penting nanti output yang dihasilkan hanyalah berupa codingan dalam bentuk Python notebook ya, filenya IPYNB, dan nanti kalian kumpulkan, itu mengimplementasikan dari jurnal yang nanti akan saya bagikan. Nah, jurnalnya seperti apa nanti akan saya bagikan mungkin di week 9 besok, atau antara week 9 sampai week 10. Dan nanti pengerjaannya sekitar ada 6 minggu ya, sampai UAS, yang nanti kalian kerjakan, dan yang dikumpulkan hanya berupa code-nya saja. Tapi kalau sampai misalnya pengen topik ini mau dilanjutkan untuk TA ya silahkan. Tapi untuk TA ya levelnya selain mengimplementasikan, kalian harus membuat sebuah produk programnya juga kan. Bukan hanya codingan dalam bentuk Python, tapi dalam bentuk sebuah aplikasi, sebuah produk aplikasi yang sudah siap pakai. Itu untuk level TA seperti itu. Tapi untuk metodenya sendiri, project ini itu sudah seperti TA, tapi walaupun belum keluar produk softwarenya, tapi hanya bentuk codingannya saja, itu nggak apa-apa untuk project ini, dan itu dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya bagaimana? Silakan dipilih sendiri dari 30 siswa ini, silakan dipilih sendiri. Nanti minggu depan akan saya berikan link untuk ngisi kelompoknya. Sekarang silakan cari kelompok dulu. Minggu depan nanti saya akan berikan link Google Sheet untuk nulis kelompoknya siapa saja. Seperti itu. Oke ya. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Belum ada. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri dulu untuk perkuliahan kita hari ini. Silakan dilanjutkan untuk UTS-nya. Minggu depan kita kembali lagi ke materi ya. Nanti saya akan upload video tentang segmentasi. Terus minggu depannya lagi kita akan belajar klasifikasi. Nah, setelah itu dua materi itu sudah cukup. Dua materi itu sepertinya sudah mencakup metode-metode di digital image processing, segmentasi, klasifikasi, sama image enhancement. Itu sudah kita pelajari sebelum UTS kemarin. Nah, itu nanti akan topik-topiknya nanti yang akan saya berikan akan berkaitan dengan topik-topik tersebut ya, untuk materi tersebut. Oke, terima kasih. Saya end meeting ya. Selamat sore, selamat siang.